guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bahas soal aplikasi apa aja yang diperlukan sama anak desain interior. Jadi, sebenarnya aplikasi-aplikasi ini kalian butuhnya itu pas di semester 4. Kalau misalnya semester awal-awal itu biasa masih pakai manual, nggak pakai laptop dulu. Jadi baru mulai pakai laptop itu sebenarnya kalau di kampus aku semester 4. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya di kampus lain itu semester berapa, karena kemarin aku lihat pembagian SKS-nya yang dari kampus lain, ternyata beda-beda. Ada yang kampusnya udah mulai digitalnya itu pas semester 2, tapi kalau misalnya kampus aku tuh kebetulan mulainya pas semester 4. Jadi lumayan telat sih sebenarnya. Saran aku buat kalian yang mau masuk desain interior, mendingan kalian kalau misalnya kalian udah punya laptop, kalian coba dulu download aplikasi-aplikasi ini di laptop kalian. Kalau misalnya bisa, kalian nggak usah beli laptop lagi. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalian harus beli laptop lagi. Oh iya, tapi ada beberapa yang kejadiannya kayak gini. Kalian bisa download aplikasinya di laptop kalian, tapi ternyata pas kalian mau render atau mau export, itu ternyata nge-lag. Jadi, kalau kayak misalnya kayak begitu, kalian coba dulu aplikasinya. Kalau misalnya nggak bisa, baru kalian beli laptop lagi. Supaya kalau misalnya laptop kalian bisa, nggak usah ngeluarin duit lagi gitu, kan sayang kan. Jadi, kita mulai aja sama aplikasi yang pertama yang kalian perlu. Jadi, aplikasi yang pertama itu, kalian perlu download yang namanya Photoshop. Itu penting. Jadi, biasanya tuh pas transisi dari manual ke digital, itu biasanya pakai Photoshop dulu. Belajarnya pakai Photoshop dulu. Nanti habis dari Photoshop, baru pelan-pelan ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Jadi, ini aku mau tunjukin Photoshop yang aku udah bikin di kampus aku. Hasilnya tuh kayak begini, atau di sini, nggak tahu lah ntar di mana lah. Itu perbedaannya pakai Photoshop dan yang nggak pakai Photoshop. Itu sebenarnya yang warna yang sebelumnya itu, aku udah pakai warna, tapi mungkin karena di scan jadi nggak kelihatan. Jadinya ini aku dipertegas lagi pakai Photoshop, terus hasilnya jadi lebih keluar gitu sih. Yang kedua, kalian perlu aplikasi editing video. Aplikasi ini nggak harus satu aplikasi tertentu ya, itu bisa aplikasi yang lain, misalnya kayak iMovie, atau enggak kalau misalnya kalian nggak punya MacBook, kalian bisa pakai yang kayak Movavi Video Editor, itu mungkin bisa ya. Nggak tahu sih, kayaknya aku dulu pernah, bukan Movavi deh, Wondershare. Movavi bukannya yang di HP ya? Kalau misalnya kalian punya MacBook, kalian udah download ini bisa sih. Misalnya Final Cut Pro atau enggak Adobe Premiere Pro gitu juga bisa. Pokoknya aplikasi editing video apa aja lah. Dan kalau bisa aplikasi editingnya itu yang disupport di laptop. Jadi supaya lebih bagus sih, jangan pakai aplikasi editing yang di HP-HP gitu, karena takutnya hasilnya jadi nggak bagus. Terus yang ketiga, kalau ini di laptop aku tuh pakainya AutoCAD. Tuh, ini cara recordnya gimana sih? 2000 years later. Jadi ini aplikasi AutoCAD-nya. Aplikasi ini biasa dipakainya kalau misalnya kalian udah belajar gambar teknik. Misalnya itu, gambar teknik itu isinya kayak kalian gambar denah, gambar segala macam, pokoknya apa-apalah yang pakai rotring gitu-gitu, itu semua belajarnya di gambar teknik. Nah, kalau misalnya kita mau bikin itu jadi digital, kita pakainya AutoCAD. Biasa pakainya kalau misalnya kalian mau gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, detail, itu semua pakai AutoCAD. Tapi kayaknya sih ya, AutoCAD ini bisa dipakai kayak semacam SketchUp juga sih, cuman aku kurang ngerti juga, itu aku belum diperdalam, jadi masih nggak ngerti juga sih. Ini kayak gimana kerjanya kalau misalnya dibikin visualisasi kayak gitu. Nah, itu aplikasi AutoCAD. Yang keempat, kalian perlu aplikasi SketchUp. Pokoknya ini aku download SketchUp Pro yang 2018, kemarin itu aku udah coba trialnya. Trialnya itu 30 hari kalau nggak salah deh. Trialnya kan 30 hari, jadi ternyata lisensi aku sekarang udah habis, jadi nggak bisa aku tunjukin. Ya kira-kira kayak begini lah, mungkin harusnya kalian udah tahu ya SketchUp kayak gimana ya, ya nggak sih? Kan itu udah umum gitu nggak sih, semua orang harusnya tahu. Cara download ini kayak gimana, kalian bisa nyuruh orang
buat bantu download, atau enggak kalian juga bisa beli kayak di toko-toko, kayak di toko online gitu sih. Kalau aku sih biasa kemarin tuh belinya di Shopee. Jadi kemarin itu satu aplikasi kalau nggak salah harganya sekitar 25.000 kalau aku nggak salah lihat ya. Yang SketchUp ini kayaknya juga 25 deh. Tapi kalau yang apa AutoCAD itu tadi aku belinya harganya lumayan mahal sih ini, 80.000. Jadi itu mahal banget kan. Harusnya sih yang SketchUp sama Adobe gitu-gitu harusnya lebih murah sih ya. Tapi nggak tahu juga. Aku belum terlalu mendalami itu. Jadi ini SketchUp aku lisensinya udah habis, jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian guys, maaf. Next, yang kelima itu kalian perlu aplikasi buat render. Kalau aplikasi render ini aku sendiri juga masih nyari-nyari, tapi kemarin tuh aku nyoba V-Ray di laptop aku dan bisa, cuman rada lemot. Kalau V-Ray itu dia berat banget kan. Apa mungkin semua aplikasi rendering emang berat ya? Tapi nggak tahu, pokoknya aku sampai sekarang juga masih belum tahu aplikasi rendering apa yang bagus. Tapi setahu aku yang aku dengar dari semua orang ya itu pakainya V-Ray sih. Tapi kalian juga bisa nyoba aplikasi lain yang render gitu, kayak misalnya Lumion. Temen aku ada yang pakai Lumion dan itu bagus sih. Terus kalian juga bisa pakai apa ya? Kemarin tuh aku ada download beberapa deh. Pokoknya banyak deh, kalian kalau cari di internet itu aplikasi buat rendering tuh banyak banget. Jadi itulah aplikasi-aplikasi yang diperlukan sama anak desain interior. Kalau misalnya saran aku sih, kalian lebih baik coba download dulu di laptop kalian aplikasi-aplikasi yang aku udah sebutin tadi. Kalau misalnya bisa, jadi kalian gak usah beli laptop baru lagi gitu. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya bisa download tapi ternyata pas diekspor itu berat, lebih baik sih kalian beli laptop baru ya. Karena nanti kerjaannya tuh bakal lebih berat lagi gitu. Sekian video aku hari ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain lagi, tulis di kolom komen bawah. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.